Shalom God Lovers. Pada pagi hari ini, mari kita memuji dan membesarkan namanya, sehingga hati kita tetap merasakan tenang dalam segala aktivitas kita. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Mari kali ini kita kembali bersama-sama untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Dan kali ini saya akan memberikan renungan singkat ini dengan judul Bergembiralah karena Tuhan. Alkitab berkata dalam Mazmur 37 ayat 4, dan dikatakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kalau kita perhatikan pada bagian hari ini, firman Tuhan hari ini, bahwa kata bergembiralah itu merupakan satu perintah, bukan merupakan satu anjuran atau usulan. Dan dikatakan waktu kita bergembira, maka Dia Bapa, Tuhan dan sahabat kita adalah Tuhan yang sanggup memberikan apa yang kita perlukan, apa yang kita inginkan, tentunya lewat doa-doa kita. Dan kalau kita kembali lihat pada bagian perjanjian baru di dalam Efesus
3 ayat 20, Alkitab berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ini sangat dekat hubungannya dengan kata bergembira tadi. Orang yang bergembira, dia sedang menantikan apa yang akan Tuhan kerjakan dalam dirinya. Tapi kalau orang yang sedang dirundung kesedihan, frustrasi, maka sebaliknya dia tidak akan sedang menantikan sesuatu dari Tuhan, bahkan dia semakin dibawa oleh perasaannya. Tapi kalau kita kembali kepada ayat firman Tuhan pada kesempatan kali ini, Alkitab bilang bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Alkitab berkata, kalau kita baca di dalam versi bahasa Indonesia masa kini, ini sangat jelas dikatakan begini Bapak Ibu. Dengan kuasa Allah yang giat bekerja di dalam diri kita, Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita pikirkan atau kita minta. Waktu kita lihat bagian firman Tuhan ini, bahwa ada kuasa Allah yang sedang giat bekerja dalam diri kita, itulah yang mendasari kita menjadi pribadi yang bergembira untuk menantikan apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Ada kuasa Allah yang giat bekerja, kata Alkitab. Giat artinya Tuhan itu proaktif. Tuhan itu sangat aktif bekerja untuk menyatakan satu pertolongan, kasih setianya, kebaikannya bagi orang-orang yang sedang menantikan dia dengan hati yang penuh gembira. Saya akan sampaikan satu bagian kesaksian Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan itu sanggup memberikan lebih daripada apa yang kita minta. Ketika si kecil kami, anak yang paling kecil namanya Yehuda, sebenarnya kami bilang begini, kamu kalau tes di UI mungkin terlalu berat. Udahlah kamu bisa tes aja di UNJ di Rawamangun. Nah lalu ketika kelas 3 di semester akhir, lalu ada informasi untuk masuk jalur undangan, lalu anak saya yang nomor 2 bilang begini, Bapak ke sekolah aja. Tanya aja guru BK-nya, mana tahu dia bisa dapat kesempatan untuk ikut jalur undangan. Saya persingkat, akhirnya kami ke sekolah, lalu diberikanlah kesempatan kepada anak saya ini ikut jalur undangan. Kalaupun sebenarnya dia nggak masuk kualifikasi. Kenapa? Karena bukan ranking 5 besar di kelasnya, tapi jauh daripada itu. Lalu waktu itu saya ke sekolah, dan ternyata saudara-saudaraku, waktu di kelas 3 semester akhir itu, setiap kelas murid-muridnya disuruh menandatangani spanduk dan menuliskan di mana yang mau dikejar. Ada yang orang ambil UGM, ITB, dan seterusnya. Lalu anak saya yang paling kecil ini namanya Yehuda, ditulisnya di spanduk itu dan ditandatanganinya, dia bilang sastra Jepang UI. Lalu waktu itu, waktu diberikan kesempatan untuk ikut jalur undangan, maka setelah di-apply, lalu menunggu proses, kami hanya bilang begini, Tuhan kalau Engkau yang mau bertindak, Engkau akan bertindak. Kami mau bergembira dan kami mau menantikan apa yang akan Tuhan kerjakan. Waktu dia ambil sastra Jepang, ternyata nggak ada teman-temannya yang lain yang ngambil sastra Jepang di UI. Dan waktu pengumuman kami kaget luar biasa. Orang yang semestinya nggak ikut dalam jalur undangan karena bukan ranking-ranking yang tinggi di atas. Tetapi tiba-tiba namanya muncul, namanya keluar, diterima sebagai mahasiswa sastra Jepang di UI. Apa yang mau saya sampaikan pada bagian ini? Bukankah kita berkata dengan kuasa Allah yang giat bekerja dalam diri kita. Jadi mari kita mulai aktivasi iman kita yang lebih besar lagi, bahwa ada kuasa Tuhan yang aktif bekerja dalam diri kita, yang sanggup mengerjakan apa saja melebihi daripada apa yang kita minta dan pikirkan, kata Alkitab. Sekali lagi, bergembiralah karena Tuhan
maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Waktu kita bergembira, artinya kita sedang menantikan Tuhan dengan antusias bahwa Dia bisa kerjakan apa yang kita minta kepadanya. Mari kita berdoa. Pada kesempatan hari ini, kami mendeklarasikan firman Tuhan bahwa ada kuasa Allah yang sedang giat bekerja dalam kami, yang sanggup mengerjakan apa saja. Dan dalam masa penantian yang sedang kami nantikan, kami mau mengelola hati kami dengan bergembira karena Tuhan. Kami sedang menantikan apa yang akan Tuhan kerjakan lewat dan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini aku berdoa supaya tidak satupun di antara kami yang mengalami iman yang kalah. Sekalipun ada tantangan, tapi kami mau terus menunjukkan mata kami, mengarahkan mata kami tertuju kepada Tuhan. Sebab ketika hati kami, hati yang bergembira dan percaya akan janji Tuhan, maka Engkau sanggup melakukan lebih daripada apa yang kami doakan atau pikirkan. Berkat-Mu turun atas setiap kami, materaikan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh video ini, silakan like, subscribe, dan share. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.